pertama yaitu pemaparan materi oleh Kak Syakis. Sebelumnya selamat sore Kak Syakis. Sore, Kak. Halo, sedang di mana Oh. atau sudah mudik ini? Kebetulan udah mudik ya, sekarang lagi di Bogor kebetulan. Waduh, jauh sekali. Iya, Eh, Kak Syakis mungkin izinkan aku memperkenalkan sedikit tentang biodata dan latar belakang Kak Syakis ya. boleh, boleh, Mbak. Oke teman-teman, jadi Kak Syakis ini adalah salah satu mahasiswa dari program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau ini angkatan 2023 ya Kak? Betul, Kak. Oke, di sini beliau memiliki beberapa pencapaian terbaik. Yang pertama yaitu Award Toronto Scholarship atau Tanoto, maaf, beasiswa Tanoto. Yang kedua adalah First Place U- UI Essay Competition by LPIM Fakultas Ekonomi Bisnis UI yang bekerja sama dengan Toyota. Yang ketiga yaitu Vice President RNI SRE UGM tahun 2025 dan ada juga sebagai finalis Mapres UGM 2025. Nah, pastinya selain dari beberapa pencapaian terbaik ini, Kak Syakis juga mempunyai banyak sekali pengalaman yang akan beliau ceritakan, beliau sharing kepada teman-teman Minty untuk sore hari ini. Oke, Kak Syakis, mungkin bisa langsung dimulai saja sesi pemaparan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak, untuk kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Mungkin aku mulai saja ya. Baik, selamat sore teman-teman Mentis Aspir College sekalian. Sebelumnya aku izin perkenalan lagi ya. Kenalin aku Syakis, mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2023, yang pada kesempatan kali ini aku diamanahi untuk menjelaskan ya bagaimana sebenarnya dunia perkuliahan seperti itu. Nah, dari hal tersebut, di sini aku mengambil judul yaitu Strategi Jitu Menaklukkan Dunia Perkuliahan, yang mana nanti kita akan membahas seputar dengan akademik, beasiswa, competition, dan juga organisasi. Oke, mungkin langsung aja. Baik, nah, mungkin sedikit perkenalan lagi. Jadi tadi udah disebutin aku lahir di Bogor, saat ini eh, udah di rumah ya, karena bentar lagi emang kita mau Idul Fitri. Dan ya aku saat ini sedang berkuliah di UGM. Kemudian untuk background pendidikan lainnya, aku merupakan alumni dari SMK SMK Bogor dengan jurusan Analis Kimia. Seperti itu. Yang baik, berikut merupakan beberapa penghargaan yang telah aku dapatkan. Dan ini beberapa organisasi yang sedang aku jalani saat ini. Dan terakhir, ya, sudah disebutkan juga oleh MC bahwa aku merupakan seorang awardee dari beasiswa Tanoto Foundation. Seperti itu. Oke, jadi di sini aku mau disclaimer dulu. Semua informasi yang bakal aku jelaskan nanti itu adalah pengalaman pribadi maupun opini semata. Jadi barangkali nanti ada beberapa informasi yang saat ini emang tidak relevan atau ada yang salah, mohon dimaklumi. Jadi pengalaman dan opini pribadi tersebut itu ya hasil selama berkuliah selama 4 semester di UGM, yang mana pada akhirnya pengalaman dan pencapaian tersebut berhasil meraih sebuah pencapaian di mana aku berhasil mendapatkan sebuah titel mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik dan juga finalis dari Mapres UGM, seperti itu. Oke, mungkin untuk awalan ya, sebelum kita masuk ke materi yang agak sedikit panas, mungkin aku mau tebakan gambar dulu nih. Jadi ini ada sedikit ice breaking ya istilahnya. Jadi nanti buat teman-teman yang tahu jawabannya boleh banget chat di kolom chat. Kira-kira hewan apa ini? Nanti yang
tebakannya bener bakal dapat something dari aku. Gitu, oke? Nah, jadi yang buat pertama nih, kira-kira ada yang tahu gak ini hewan apa? Ini 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 candaan ya. Ini maksudnya agak ini sedikit clue aja yang ada potongan gambar ini. Oh. Ayo teman-teman, ada yang tahu gak nih ini potongan gambar apa? Kucing. Oke, yang lain yuk. Bener gak nih kucing, harimau, sapi? Ayo, baru 3 orang nih, yang mana yang lain? Udah, satu lagi. Gajah. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Oke, jawabannya kucing. Nah, tadi yang jawab kucing siapa? Oke, Wafa. Wafa mungkin nanti bisa chat aku ataupun panitia ya buat disclaimer, buat ngeklaim hadiahnya. Oke, ini ada pertanyaan lain. Nah, oke lanjut. Kira-kira apa? Tebak-tebak. Yang pasti bukan kuda ya. Zebra, please. Wah, ayam, beruang. Apalagi nih? Ada lagi yang mau jawab? Sapi, ikan. Jawabannya benar adalah ada ayam. Tadi ada jawab ayam nggak sih? Oh, ada nih. Caira. Oke, tadi berarti ada Wafa dan juga Caira. Nih, terakhir. Les. Ada yang tahu apa ini? Hiu, singa. Ini Raffi jawabnya benar terus ya. Kira-kira apa? Terakhir. Hiu, singa, macan. Bener gak ya? Ayo, jawab lagi. Gagal lagi. Lele. Monyet, astagfirullah. Oke, mungkin udah ada 5 orang yang jawab. Jadi jawabannya adalah marmut. Oke, berarti tadi buat teman-teman yang beruntung bisa chat aku ataupun chat panitia ya buat konfirmasi ya dia. Oke, mungkin tadi sedikit tentang ice breaking. Kita masuk ke materi yang pertama. Oke, yang pertama adalah jangan pernah menyerah. Nah, kenapa sih kita gak boleh nyerah? Nah, teman-teman sekalian kan kayaknya ya kebanyakan itu orang-orang yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Nah, jadi di sini aku mau menyarankan atau ngasih sebuah nasihat yang mana jangan pernah menyerah. Ya kan, kenapa jangan pernah menyerah? Karena kemarin kan ketika ada pengumuman SNBP, mungkin ada beberapa teman-teman yang ketolak lah, belum keterima, merah dan segala macam. Dan mana teman-teman juga sekarang lagi menghadapi sesi persiapan untuk SNBT ataupun ujian tulis seperti itu. Nah, jadi eh, mungkin pertama aku mau bilang semangat ya persiapannya menghadapi SNBT nanti. Dan kalau misalkan emang nanti teman-teman belum berkesempatan untuk lolos di SNBT, jangan berkecil hati karena masih banyak jalur lainnya, jalur mandiri di tiap unit pasti ada yang mana bahkan kuotanya pun besar, sekitar mungkin 50% seperti itu. Jadi jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk terus meraih universitas impian dari teman-teman masing-masing seperti itu. Dan ini mungkin sedikit referensi ya, di mana aku juga dulu pernah berada di posisi teman-teman, ditolak di mana-mana, SNBT, SNBP, ujian mandiri dan segala macam. Tapi aku ingat ya, di sini aku ingat perkataan dari seseorang. Nah, apa itu perkataannya? Jadi, aku pernah mendengar seseorang pernah berkata, teruslah berusaha, barangkali Tuhan sedang menyiapkan rencana yang terbaik untukmu. Tuh. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi, barangkali sebenarnya kita dikit lagi ini udah mau mencapai sebuah hasil, tapi kita akhirnya menyerah karena merasa, wah, aku udah berusaha maksimal tapi belum dapat apa-apa. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita hilangkan, bahwa kita harus terus berjuang, harus terus pantang menyerah, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik seperti itu. Lalu ada juga perkataan lainnya di mana kesempatan memang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang
pada mereka yang terus mencoba dan berjuang berkali-kali. Jadi teman-teman di sini harus terus mencoba semua jalan, semua target dan segala macamnya dengan usaha yang terbaik tentunya. Yang mana pasti usaha itu akan berbanding lurus dengan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, contohnya, alhamdulillah di sini setelah aku berjuang sedemikian rupa, aku berhasil diterima di UI, UGM, dan juga UPN Jogja. Seperti itu. Tapi ini lewat jalur mandiri yang mana ini detik-detik akhir sebelum aku merencanakan untuk gap year. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah, di sini aku diberikan kesempatan untuk bisa diterima di UGM maupun UI yang pada akhirnya aku memilih UGM. Baik. Nah, ini aku ada beberapa tips saran belajar untuk mempersiapkan baik itu UTBK maupun ujian mandiri. Nah, mungkin yang pertama aku mau ngasih saran untuk buat jadwal. Contohnya, jadwal ini bisa kalian buat di Google Calendar. Jadi kalian tahu nih, kira-kira besok, lusa, ataupun minggu depan itu kira-kira kita mau ngelakuin apa. Jadi lebih terencana gitu loh, lebih ada bayangan dan bisa terstruktur. Kemudian selain itu, kalian juga bisa membuat sebuah to-do list. Kira-kira apa sih yang harus aku kerjain nanti besok? Apakah harus latihan soal? Apakah harus memperdalam materi ini? Kalaupun aku harus ngerjain latihan soal apa? Apakah penalaran matematika, bahasa Inggris, Indonesia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, kita bisa nge-track nih. Kira-kira apa yang udah dikerjain, apa yang belum dikerjain. Seperti itu. Itu untuk mempermudah kalian untuk merencanakan strategi yang tepat. Biar gak keteteran ataupun ya huru-hara eh, pas mepet tuh baru kerasa apa yang kurangnya kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin kalian bisa fokus nih. Fokus dari apa? Mungkin kalian rehat sejenak dulu dari sosial media ataupun dari game online tentunya. Sosial media kayak Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemarin aku tuh sampai uninstall aplikasi Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ataupun media sosial lainnya kecuali WhatsApp ya karena WhatsApp kan emang penting gitu untuk berkomunikasi dengan teman ataupun dengan orang tua dan sebagainya dan kebetulan aku gak main game online jadi emang gak terlalu terdistract dari game online tersebut. Nah, ini penting banget kenapa? Karena kalau misalkan kita masih belum bisa terhindar ataupun belum bisa memanage waktu dengan sosial media ataupun games nanti jadwal yang udah kalian buat itu bakal hancur. Karena kenapa? Karena kalian mudah terdistraksi atau mudah termakan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang seharusnya tidak digunakan untuk hal tersebut. Kayak kalau sosial media itu kan gak kerasa kan tiba-tiba udah berapa jam, 3 jam, 5 jam. Kalau kita belajar kan kayak 10 menit ataupun 20 menit ataupun sejam kayak kerasa banget. Tapi kalau scroll media itu gak kerasa. Padahal kalian harus mempersiapkan banyak sekali pelajaran maupun latihan soal untuk mempersiapkan ujian seperti SNBT ataupun ujian mandiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, eh, kalau bisa itu kalian lebih banyak latihan soalnya dibanding memahami materi. Kenapa? Karena terkadang kita tuh kalau memahami materi terlalu jauh cakupannya, terlalu jauh cakupannya. Jadi kita nggak tahu nih batasannya kemana gitu. Tapi kalau kalian latihan soal, kalian bakal tahu kira-kira materi apa sih yang bakal keluar, materi apa sih yang sebenarnya perlu aku perdalam dan lain sebagainya seperti itu. Yang mana latihan soal juga kalau bisa kalian kerjain sendiri dulu, coba sendiri dulu. Kalau misalkan emang udah ngestak, baru kalian bisa lihat pembahasan soalnya. Nah, buat pembahasan soal itu banyak banget di YouTube maupun di aplikasi eh kayak misalkan contohnya Ruang Guru, Jenius, dan lain sebagainya yang udah banyak ngebahas beberapa soal SNBT maupun soal ujian mandiri kayak gitu. Ini beberapa tips yang aku pakai kemarin kayak gitu. Oke, mungkin tadi ya sekedar sebuah persiapan untuk menghadapi SNBT maupun menghadapi ujian mandiri memasuki universitas. Oke, next, pembahasan selanjutnya adalah ayo daftar beasiswa. Siapa sih yang nggak mau kuliah gratis, yang kuliah dibayar, ya kan? Nah, mungkin di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai beasiswa, seperti
kapan sih periode pendaftarannya? Jadi, untuk periode pendaftaran dari beasiswa ini itu dibagi jadi dua. Ada yang sebelum kuliah, sebelum kalian mendapatkan perkuliahan ataupun diterima, itu ada beasiswa yang buka. Contohnya apa? Contohnya ada KIPKA, ada BRI Scholarship, beasiswa Perintis, dan juga beasiswa Indonesia Maju, seperti itu. Mungkin di sini ada beberapa yang emang ada persyaratan kalian diterima terlebih dahulu. Mungkin keterima di SNBP seperti itu. Jadi ketika kalian SNBP kan masih ada rentang waktu ya untuk masuk kuliah. Nah, kalian bisa menggunakan waktu tersebut untuk mendaftar kuliah. Tapi ada juga yang buka pendaftarannya ketika kuliah, setelah kita kuliah. Contohnya apa? Contohnya kayak Tanoto, beasiswa unggulan dari Kemendikbud, Sobat Pertamina, dari Partai Pertamina, dan juga dari Bank Indonesia, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu, kategori beasiswa ini apa aja sih? Ya kita tahu kan bahwa cuman apa ya, beasiswa kurang mampu, beasiswa prestasi, tapi masih ada beasiswa beasiswa lainnya. Contohnya apa? Ini ya, yang general ini dua ini, kurang mampu dan juga prestasi. Ada juga beasiswa leadership. Beasiswa leadership ini untuk kalian yang emang punya jiwa leadership, yang punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Contoh beasiswanya adalah Tanoto yang sedang aku dapatkan. Ini salah satu contoh beasiswa leadership dan masih banyak lainnya. Dan juga ada beasiswa kemitraan industri. Jadi nanti em, ketika kalian masuk sebuah universitas bakal ada beberapa industri yang bekerja sama sama pihak UNIF untuk melakukan beasiswa yang di mana ketika kalian mendapatkan beasiswa tersebut itu kalian perlu eh, apa namanya ikut bekerja di industri tersebut selama mungkin 1 sampai 2 tahun gitu. Ini semacam apa ya? Ini semacam feedback yang kalian berikan ketika mendapatkan beasiswa dari industri tersebut. Contohnya apa? Contohnya ada PT April, ada juga Morowali Industri Park, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebenarnya apa aja sih persyaratan dari beasiswa tersebut? Persyaratannya sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak. Ini tergantung dari beasiswa apa yang kalian ikutin, kategorinya, dan sebagainya. Ini sedikit beberapa gambaran yang sering aku temuin di beberapa jenis beasiswa. Yang pasti, yang pertama adalah kartu identitas, entah itu KTP ataupun KK, kemudian ada ijazah ataupun transkrip nilai, rapor kalian selama di SMA, kemudian ada prestasi. Prestasi ini mungkin khusus yang beasiswa prestasi ya, tapi beberapa beasiswa lainnya ada juga yang perlu menginput prestasi, entah itu akademik maupun non-akademik. Untuk apa ya, membedakan nilai atau value diri kalian dengan peserta lainnya. Kemudian ada CV, riwayat diri, esai, ataupun motivation letter. Nah, ini yang sebenarnya sedikit urgent ataupun sedikit penting karena esai atau motivation letter sangat berpengaruh terhadap em, seberapa besar nanti kalian kalian diterima gitu. Karena di sini di essay atau motivation letter ini bakal ngelihat seberapa serius kalian mendapatkannya, seberapa besarnya sudah kalian rencanakan ketika kalian mendapatkan beasiswa, apa yang bakal kalian dapatkan, apa rencana kalian selama 5 tahun depan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga surat rekomendasi, yang mana surat rekomendasi ini bakal kalian dapatkan ketika kalian udah masuk perkuliahan atau masuk universitas. Nanti kalian bisa mengajukannya ke fakultas ataupun ke universitas seperti itu. Nanti bakal ada alurnya lah. Kalian bisa tanyakan ke dosen ataupun ke kakak tingkat seperti itu. Kemudian ada juga ini surat keterangannya, seperti surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa lain. Karena terkadang ada beberapa beasiswa yang bahkan banyak ya, yang beasiswa ini itu kalian nggak boleh lagi dapat beasiswa lain. Jadi double beasiswa. Itu kadang nggak boleh. Contohnya kayak beasiswa aku tuh emang nggak boleh double beasiswa gitu. Kemudian ada surat keterangan dari orang tua. Ini biasanya tiap beasiswa itu perlu gitu. Kemudian ada surat keterangan tidak mampu. Ini untuk yang beasiswa kurang mampu, kategori beasiswa kurang mampu. Nanti kalian bisa ngajunya ke pihak kecamatan ataupun ke RT dan RW seperti itu. Nah, kemudian ada minimal nilai ataupun IP dan IPK. Sebagai contoh, untuk minimal nilai dari Taroto ini, nilai SMA itu di atas 80. Dan untuk IP ataupun IPK dari beberapa
beasiswa yang aku temukan itu biasanya di atas 2,75 ataupun di atas 3 dan di atas 3,25. Seperti itu, tergantung jenis beasiswanya. Nah, lalu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita menjadi awarded beasiswa? Nah, ini pasti kembali lagi tergantung dari uh, beasiswa apa yang kalian dapatkan. Tapi biasanya itu kalian perlu mempertahankan nilai IP atau IPK kalian pada tes tertentu. Seperti itu. Contohnya, di sini aku perlu mendapatkan nilai IP itu lebih dari 3,25. Nah, gimana kalau misalkan nilaiku di bawah itu? Nah, biasanya itu ada toleransinya, entah itu 1 sampai 2 semester. Nah, kalau misalkan masih di bawah batas tersebut, biasanya biasanya dicabut ataupun eh, dikasih surat peringatan terlebih dahulu. Itu tergantung dari eh, pihak pemberi beasiswanya. Kemudian, kita juga biasanya perlu mengikuti beberapa program nih dari yang beasiswanya. Kalau misal ada program seperti mengikut eh, sebuah camp ataupun sebuah training dan lain sebagainya. Kemudian tugas lainnya adalah kita tidak boleh beberapa beasiswa ya, kita tidak boleh menerima beasiswa lain. Tuh, kemudian ada juga kita perlu meraih prestasi. Ini contohnya tuh di BRI Scholarship temanku itu ketika dia dapat, wah dia tuh disuruh dapetin prestasi kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Jadi itu beberapa informasi sedikit mengenai beasiswa seperti itu. Oke, next. Nah, jadi yang mau aku highlight adalah beasiswa ini bukan hanya untuk mereka yang kurang mampu, bukan hanya untuk mereka yang pintar, ataupun untuk mereka yang prestasi, tapi semua orang bisa mendapatkan beasiswa. Nah, ini sebenarnya menjawab ya dilema orang-orang yang tanggung gitu loh. Mereka gak pinter, gak ekonominya juga gak kurang mampu, maksudnya pas-pasan gitu, tapi mereka terkekang dengan keadaan ekonomi gitu. Jadi kesusahan untuk mendapatkan beasiswa. Padahal sebenarnya banyak ya beasiswa yang menawarkan tidak perlu syarat prestasi maupun ekonomi yang kurang gitu. Tapi emang keterbatasan dari informasi seperti itu. Nah, jadi yang terpenting adalah kalau kalian mau mendapatkan beasiswa, yang penting kalian punya keinginan yang kuat untuk mencoba, memiliki kemauan untuk bisa memperbaiki diri dan memataskan diri untuk menjadi seorang awardee beasiswa seperti itu. Yang penting kalian harus terus berusaha dan pantang menyerah. Tuh, ini yang aku dapatkan setelah bercoba berkali-kali mencari beasiswa. Alhamdulillah aku bisa mendapatkan beasiswa sebagai award dari Tanoto Foundations. Gitu. Padahal di sini aku masuk UGM ini lewat jalur mandiri yang pasti UKT-nya lumayan kan. Nah, tapi di sini alhamdulillah aku bisa beasiswa full 100% dibiayain, dapat uang saku juga tiap bulan dan alhamdulillah dapat beberapa program yang sangat membantu aku untuk menunjang karir seperti itu. Oke, mungkin next ini ada aku punya gitu drive, bukan drive maaf, file yang isinya ada 142 halaman di mana itu tercantum beberapa beasiswa, list beasiswa apa aja yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang mungkin bisa kalian jadikan referensi. Nah, bagi yang mau itu bisa PC aku buat dapetin filenya kayak gitu. Ini aku dapat dari forum beasiswa Indonesia, Indonesia Scholarship Center. Seperti itu. Oke, mungkin next ya aku mau sedikit menjelaskan terkait dengan uh, beasiswa Tanoto Foundations. Nah, jadi beasiswa ini tuh khusus untuk kalian yang baru semester 1 ataupun kalian yang emang sekarang belum masuk perkuliahan seperti itu. Jadi kalian bisa banget nih teman-teman buat daftar beasiswa ini gitu. Oke. Jadi untuk nama beasiswa itu teladan transformasi edukasi untuk melahirkan pemimpin masa depan. Yang tadi aku udah sebut ya ini beasiswa leadership yang dimiliki oleh Tanoto Foundation. Oke, mungkin sedikit ya. Tanoto Foundation ini dibentuk oleh Sukarno Tanoto, salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya banyak perusahaan, yang terinspirasi bahwa Pak Sukanto ini ingin gitu. Pendidikan berkualitas itu hak untuk semua orang, yang mana makanya beliau mendirikan sebuah program afiliasi korporat ataupun badan yang khusus
untuk mengelola dana pendidikan, dana bantuan, sebagainya, untuk para mereka yang emang ingin berkuliah atau mengenyam pendidikan, tapi keterbatasan ekonomi ataupun lain sebagainya. Makanya beliau membuat sebuah Tanoto Foundations. Seperti itu. Oke, tapi sayangnya program ini hanya berlaku untuk 10 universitas mitra, seperti pada layar berikut. Oke, mungkin ya ini ya. Kenapa kalian harus daftar? Karena ini tuh hanya untuk eh, mahasiswa yang baru masuk kuliah S1, semester 1. Kemudian nantinya kalian bakal mendapatkan uang bulanan yang nominalnya tuh lumayan gitu loh untuk sehari-hari. Lalu kalian bakal mendapatkan networking, relasi ya, semacam relasi antar universitas ataupun antar profesional. Lalu kalian bakal mendapatkan semacam raport tentang personal diri dan juga persiapan karir, kemudian pengalaman global internasional. Karena nantinya bakal ada beberapa program seperti exchange maupun kunjungan ke luar negeri seperti itu. Oke, mungkin ini aku skip dulu. Nah, untuk persyaratan sendiri itu pertama kalian harus WNI ya tentunya. Kemudian harus semester pertama. Lalu selanjutnya kalian perlu berkomitmen nih untuk mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan selama 7 semester, dari semester 2 sampai semester 8. Lalu persyaratan lainnya adalah kalian perlu menunjukkan potensi kepemimpinan bisa dari background ataupun rencana kalian ke depannya seperti itu. Nah, kemudian lalu itu kalian mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan punya kemampuan bahasa Inggris. Karena nantinya ketika wawancara itu perlu menggunakan bahasa Inggris pada bagian perkenalan. Lalu untuk nilainya minimal itu 8 dari skala 10 ataupun 80 dari skala 100. Dan opsional memiliki prestasi non-akademik. Lalu terakhir, tidak sedang menerima beasiswa lain. Atau bahkan bersedia tidak menerima dukungan finansial jika nantinya diterima di beasiswa ini. Nah, lalu penerima KIPKA itu boleh mendaftar. Jadi nanti kalau kalian KIPKA, kalian juga bisa daftar beasiswa ini. Gitu. Oke, nah buat persyaratannya, kalau misalkan kalian diterima beasiswa ini, yang pasti pertama minimal IP-nya itu harus 3,25 per semester. IP itu semacam nilai ya, nilai rata-rata 3,25 per 4 tuh per semester. Lalu perlu aktif di setiap program pengembangan kepemimpinan teladan. Nah, buat timeline sendiri, ini sebenarnya eh bareng ketika kalian masuk kuliah gitu. Karena masuk kuliah tuh sekitar Agustus awal, kalau di UGM ya, Agustus awal, baru beberapa minggu setelahnya pendaftaran dari beasiswa ini bakal buka. Tuh, nanti bakal ada proses seleksi selama 1 semester ya, lama banget, dan pengumuman di bulan Januari. Gitu. Nah, apa aja sih tips and triknya untuk dapetin beasiswa? Yang pertama, pasti kalian do research. Kalian cari tahu sebenarnya beasiswa ini perlu kriteria orang seperti apa sih? Dan apa yang perlu kalian kembangkan dari yang perlu kalian cantumkan ketika mendaftarkan diri. Misalkan kayak beasiswa Tanoto tadi, itu kan mengedepankan jiwa kepemimpinan. Makanya di sini aku ketika membuat CV, aku cari pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kepemimpinan seperti itu. Nah, lalu selain itu kalian juga perlu mencari background dari beasiswa yang kalian daftar. Mungkin kayak tadi pendirinya siapa dan juga sebenarnya beasiswa tersebut itu bergerak di bidang apa dan sebagainya. Lalu train yourself, coba latihan, latihan wawancara, latihan mengerjakan tes dan lain sebagainya. Karena beberapa beasiswa ini itu pasti ada yang namanya wawancara. Maka dari itu kalian biasanya perlu menyiapkan beberapa jawaban, bisa latihan dengan orang yang udah berpengalaman, bisa kalian cari di internet dan lain sebagainya, yang mana ini bisa melatih public speaking. Karena ketika kalian wawancara, yang dinilai adalah public speaking kalian, seperti itu. Lalu, proper gadget and internet. Nah, sekarang ini,
kan wawancara ataupun melakukan tes itu secara online ya, yang mana perlu gadget ataupun internet yang stabil ataupun yang baik. Karena masa apa ya, kalian gagal dapetin beasiswa gara-gara ketika wawancara internet kalian putus ataupun gangguan internet. Nah kan nggak apa ya, maksudnya nggak lucu gitu loh. Tapi ada temanku kayak gitu, jadi mungkin bisa dipersiapkan dengan baik, entah itu gadgetnya ataupun internetnya. Lalu kemudian prepare all documents from now. Nah, buat dokumennya yang tadi aku sebutkan ya tentang persyaratan, entah itu CV, nilai, surat rekomendasi, dan lain sebagainya yang bisa dicicil dari sekarang, seperti itu. Lalu, don't panic and sleep well. Nah, ini ketika wawancara sih. Jadi ketika kalian wawancara, kalau misalkan ada jawaban yang kalian bingung, itu jangan panik. Tetap uh, apa ya, terlihat percaya diri, tapi jangan ngomong sembarangan juga. Kalau misalkan emang kalian nggak tahu, bisa aja jawab kalian nggak tahu, ataupun kalian bisa ngarang, tapi ngarang yang masih make sense gitu, yang masih dalam batasan gitu. Dan sleep well. Nah, ini apa ya? Menurut saya lebih baik tidur tepat waktu daripada kalian harus begadang menyiapkan wawancara. Kenapa? Karena kalian bakal kelihatan kalau kalian tuh gak bisa manajemen waktu yang baik kalau misalnya kalian kurang tidur. Kayak gitu. Selanjutnya, keep update about the information. Nah, biasanya kita tuh kadang lupa gitu untuk update informasi karena informasi ini itu kan tergantung ya, entah diupdate di lewat sosial media ataupun lewat email dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan bisnis analog ini yaitu update informasinya di email. Jadi kita harus sering-sering buka email buat selalu update informasi, entah itu mengenai jadwal wawancara, jadwal psikotes dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ini mungkin sekedar informations. Jadi buat beasiswa Tanoto ini di tahun 2024 pendaftarnya adalah sebesar 6.099 orang, lumayan banyak. Dan yang diterima itu hanya 160 orang, yaitu 100 orang dari KPK, sorry, 260 ya, 260 orang. 100 orang di KPK dan 160 itu reguler gitu. Jadi memang pendaftar dari Tanoto ini sangat banyak. Kebetulan ini kan beasiswa yang emang tidak perlu kita berprestasi maupun kita harus dari ekonomi kurang mampu. Tuh, jadi ini terbuka untuk umum, terbuka untuk semua, makanya pendaftarnya banyak gitu. Oke, mungkin ini sedikit quotes dari pasukan Tanoto dan juga tim yang bikin Tanoto bahwa setiap individu itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensinya secara penuh gitu. Makanya beliau ini kan suami istri ya, beliau membuat sebuah program beasiswa Tanoto Foundation. Oke, mungkin ya sampai jumpa di pendaftaran telah dan 2026 di tahun yang akan datang. Oke, tadi udah kita bahas seputar beasiswa. Sekarang kita bakal bahas tentang kompetisi ataupun perlombaan ya. Nah, jadi kalau di dunia perkuliahan itu ada dua kategori, dua jenis lomba yang emang hits banget ataupun terkenal lah. Yang pertama ada ONMIPA. ONMIPA ini itu ibarat OSN ya, tapi tingkatnya adalah perguruan tinggi. Jadi ini Olimpiade Nasional Perguruan Tinggi. Lalu yang kedua ada PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah ini yang sebenarnya memang layaknya seorang mahasiswa. Karena kalau misalkan dulu ya, yang aku tahu, kalau misalkan kalian di SMA ataupun di SMP itu kan lebih seringnya lomba olimpiade. Kalau di universitas ataupun di dunia perkuliahan itu yang kayak gitu udah jarang gitu loh. Kita lebih seringnya adalah membuat sebuah paper, karya tulis ilmiah maupun esai seperti itu yang mana biasanya mahasiswa ini ikut di program kreativitas mahasiswa karena nantinya bakal ada dapat pendanaan maupun dapat award yang sangat wow gitu loh, bisa belasan juta bahkan puluhan seperti itu. Oke, mungkin di sini ada beberapa jenis perlombaan deh yang sering aku temui di dunia perkuliahan. Pertama ada paper, ada essay juga. Paper essay ini sebenarnya mirip-mirip. Lalu ada lomba debat, olimpiade, lomba inovasi, business case, business plan, study case, robotik, coding, dan lain sebagainya. Cuman yang sering di sini adalah paper, essay, dan juga business case, business plan. Kenapa? Karena ini tuh
general general gitu loh. Itu bisa diikutin sama semua mahasiswa. Kan beda ya sama lomba robotik, yang mana lomba robotik ini emang khusus untuk yang berhubungan, jurusannya yang berhubungan sama bidang tersebut. Contohnya kayak teknik, ataupun uh, vokasi, dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan paper, esai, business case, business plan, itu tuh kayak semua semua mahasiswa bisa gitu. Oke, nah ini kenapa sih kita harus ikut lomba? Kalau misalkan kita udah masuk di dunia perkuliahan, pertama, uang pastinya. Nah, buat uang sendiri, itu yang aku rasakan ya, yang udah aku alamin selama berkuliah di sini, aku dapatin beberapa prestasi, itu gacor banget. Banyak banget uang yang aku dapetin dari ikut lomba. Yang pertama, kalau misalnya kalian menang, kalian pasti bakal dapat uang dari hadiah lombanya, kemudian kalian juga bakal dapat intensif. Intensif itu kayak uang tambahan gitu loh. Uang tambahannya itu pertama dari universitas, kalau aku dari UGM, kemudian dari fakultas, kalau aku dari teknik gitu. Jadi kalau kalian juara, kalian bakal dapat uang melimpah gitu. Buat satu juara, kalau misalkan kalian juara banyak, wah banyak banget pastinya uangnya yang bisa kalian dapetin gitu. Nah, kemudian kalian juga bakal dapat relasi, relasi teman lomba, teman-teman yang emang berprestasi gitu loh. Contohnya kayak aku di sini aku dapat banyak teman yang emang dia tuh mahasiswa berprestasi di univ-univnya, yang mana dari hal tersebut aku bisa dapat koneksi yang emang sangat membantu aku buat meningkatkan nilai diriku gitu. Mungkin aku bisa ditarik buat ikut kompetisi ini, ataupun aku bisa dapat informasi yang emang informasi eksklusif gitu loh dari teman-teman yang aku dapetin dari relasi tersebut gitu. Lalu kita bakal dapat new knowledge maupun insight gitu. Jadi kan kalau misalkan kita ikut lomba itu kan kita bakal lebih memperdalam mengenai topik ataupun jenis lomba yang kita ikutin, yang mana otomatis kita bakal mendapatkan banyak ilmu baru, banyak insight baru yang tentunya bakal menambah pengalaman kita di bidang tersebut seperti itu. Lalu career growth. Nah, kalau misalkan kita ikut lomba, itu dari yang aku rasain ya, itu kita bakal mendapatkan privilege, privilege banyak privilege. Contohnya kalau misalkan aku ikut lomba terus menang, nah aku bisa ditarik jadi pembicara, jadi juri, ataupun untuk mengisi beberapa talk show. Nah selain itu temanku juga ya yang udah banyak ikut juara dan menang, itu ditarik sama dosen buat ikut proyek penelitian dosennya, yang itu juga dapat uang kayak gitu. Nah juga itu bisa prestasi yang kalian dapatkan juga kan bisa dimasukin ke CV yang bakal menambah apa ya value dari CV kalian kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah traveling. Nah, yang aku dapatin selama aku ikut lomba tuh aku kemarin jalan-jalan terus karena lomba yang aku ikutin itu lomba offline gitu loh. Entah kemarin aku ke Malang, ke Surabaya, ke Jakarta, Lampung dan lain sebagainya, yang mana itu semua dibayarin gitu loh sama pihak penyelenggara ataupun dari pihak universitasnya kalau kita ngajuin proposal pendanaan buat ikut lomba di luar daerah kayak gitu. Lalu managed by company. Jadi kalau misalnya kalian ikut perlombaan yang emang diselenggarakan oleh atau bekerja sama sama industri, nah itu kalian bakal mendapatkan privilege bisa diterima di ataupun ikut magang di company tersebut atau di industri tersebut kayak gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas kenapa kalian harus ikut lomba. Kemudian ini adalah beberapa tips untuk mengikuti lomba. Yang pertama adalah choose the right type of competitions. Nah ini, kalian harus tahu batasan kalian. Kayak kalian tuh sekarang lagi ada di jurusan apa, sekarang kalian lagi jago di bidang mana, baru kalian bisa tentu ini, kira-kira aku tuh ikut lomba apa sih, apakah ikut lomba debat, ikut lomba esai, apakah ikut lomba bisnis, seperti itu. Nah, contohnya kayak aku, kan aku di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, otomatis di sini aku ikut lombanya lomba paper, yang mana paper ini kan membahas ideasi ya tentang penelitian tertentu gitu. Nah, baru ya dari situ udah aku pilih selanjutnya adalah find the right team partners atau cari teman tim yang tepat. Tuh, karena biasanya lomba ini itu berkelompok, entah dua, tiga, ataupun lima. Maka dari itu kalian harus cari komposisi tim yang baik. Misalkan aku di sini dari jurusan teknik kimia, otomatis kalau aku mau cari uh,
nyaman, kalau bisa itu cari dari jurusan lain yang emang bisa membantu eh, mencarikan POV lain gitu loh, dari sudut pandang jurusan lain kayak gitu. Tapi sejauh ini aku ikut tim itu, ikut lomba itu bareng satu jurusan, yang mana ya kalau satu jurusan kan pendapat kita ataupun inovasi kita tuh ya seputar itu aja gitu loh. Aku gak dapat inspirasi ataupun POV dari orang dari jurusan lain kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah time management. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kan kita kuliah ya. Kita kuliah, itu sibuk banget. Dan juga mungkin kalau misalnya kalian ikut organisasi juga, bahkan kalian perlu apa ya, men-spare waktunya sedemikian rupa. Dan kalau misalnya kalian ikut lomba juga, nah itu mantep banget. Kalian perlu memanage waktu sedemikian rupa, mengorbankan waktu kalian untuk bisa mengikuti lomba kayak gitu. Bahkan kemarin juga aku sampai begadang, sampai tidur larut untuk bisa membuat paper ataupun karya lomba yang baik gitu. Lalu find a mentor. Ini juga penting. Ini semacam apa ya, pelatih ataupun coach yang nantinya bakal membimbing kita bagaimana sih apa ya, evaluasi dari mentor tersebut. Kalau misalkan kan kita juga manusia, pasti banyak kekurangan, banyak kehilapan. Kira-kira ide yang kita usulkan nih bagus atau enggak, ataupun kepenulisannya ini relevan atau tidak, seperti itu. Jadi mentor ini untuk membimbing kita agar paper yang kita buat itu ataupun karya yang kita buat itu baik, bagus, dan bisa juara. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah find and use reference. Nah, ini yang terkadang apa ya, dilupakan oleh para mahasiswa. Jadi kan sebenarnya kita tuh butuh acuan. Kita butuh contoh. Misalkan aku ikut lomba paper ya, kompetisi paper judulnya tentang renewable energy. Nah, aku bingung buat bikin strukturnya, karena kan misalkan aku masih mahasiswa baru, aku bingung cara bikinnya gimana. Nah, ini bisa diakali dengan kita pakai contoh kakak tingkat ataupun kakak kelas yang udah pernah juara gitu loh. Kita pengen tahu nih kira-kira bagaimana sih cara bikin paper yang baik, itu bisa berdasarkan referensi ataupun contoh yang telah dibuat oleh orang yang pernah juara. Nah, gitu itu penting. Kemudian terakhir adalah understand the requirements, atau pahami persyaratan apa sih yang pengen diinginkan oleh lomba tersebut, bagaimana kriterianya, apa sih aspek-aspek yang dinilai, poin-poinnya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ini adalah untuk membatasi, apa ya, memperkecil batasan, biar kita tuh gak kemana-mana gitu pembahasannya. Biar kita tahu cukupan kita, biar kita juga gak capek, kita tahu batasan, kita lakuin apa yang emang sekiranya penting untuk dikerjakan. Gitu. Oke, tadi tips mengikuti lomba. Kemudian, tips menyusun paper. Yang pertama adalah kalian kalau bisa tuh bahas tentang poin SDGs. Ini contohnya menyusun paper tuh karya tulis ilmiah ya. Karena kenapa aku ngambil contohnya paper? Karena di sini aku emang seringnya lomba di bidang paper gitu. Yang pertama adalah kalian kalau bisa bahas poin SDGs. Poin SDGs ini apa? Jadi SDGs itu adalah Sustainability Development Goals. Itu semacam apa ya, tujuan-tujuan yang udah dirumuskan oleh seluruh dunia untuk mencapai kesejahteraan atau keberlanjutan gitu. Isinya aku cantumin adalah tentang climate actions dan juga clean energy. Lalu terus lainnya adalah cari ide atau topik yang sedang ramai atau hits. Contohnya apa? Di Indonesia kan masa tentang sampah nih masih belum beres solusinya. Nah, kalian bisa cari ide ataupun topik ya mengenai permasalahan mengelola sampah. Itu contoh. Lalu yang ketiga adalah ikuti kaidah kepenulisan yang baik. Nah, seringkali mahasiswa ini itu bingung gimana sih cara penggunaan italik, cara menulis judul, cara merangkai paper. Nah, karena ini juga menjadi sebuah poin penilaian kalau misalkan kalian ikut kompetisi paper gitu. Jadi kalian perlu riset lebih jauh nih, perlu mempelajari lebih banyak mengenai kepenulisan yang baik seperti itu. Lalu bagi tugas sesuai keahlian yang tadi aku udah jelasin ya. Jadi kan kita perlu cari tim yang bervariasi biar kita dapat POV yang banyak. Nah, lalu kita bagi tugasnya sesuai kemampuan masing-masing. Kok kan dalam sebuah paper tuh ada beberapa bagian. Misalkan ada tentang latar belakang, ada tentang metodologi, teknis, analisis ekonomi dan sebagainya. Ya udah, kalian bagi sesuai yang kalian kuasai.
gitu. Jika misalkan aku teknik, tapi aku ngerjain bagian ekonomi, kan aku kurang paham ya. Tuh, itu contoh. Lalu yang kelima adalah gunakan framework analysis. Jadi framework analysis ini semacam apa ya? Semacam mungkin istilahnya diagram ataupun gambar yang emang ini tuh bertujuan isi paper kalian tuh nggak full tulisan. Nah, kalau misalkan kalian full tulisan itu tuh bikin juri ataupun penilai itu jenuh gitu loh untuk baca banyak tulisan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kalian bisa menggunakan framework analysis gitu. Kemudian terakhir adalah gunakan software atau aplikasi yang dapat membantu kalian untuk membuat sebuah paper yang baik. Ini tuh sangat sangat sekali apa ya, mengurangi waktu. Sorry, yang mengefisiensi waktu gitu. Jadi misalkan aku pakai software yang namanya Mendeley. Mendeley ini adalah pembuat citasi ataupun referensi daftar pustaka gitu. Kalau misalkan aku manual kan emang sangat ribet ya. Tapi kalau misalkan aku pakai software Mendeley ini, aku tinggal upload aja filenya ataupun aku copy paste linknya. Nanti sama si Mendeley ini bakal langsung muncul citasinya yang setelah itu ya udah aku tinggal kopas aja kayak gitu. Dan masih banyak software lainnya misalkan kayak ChatGPT, uh, Science Hunter, terus Science Diary dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit ya perbedaan tentang esai yang kalian tulis ilmiah yang mungkin nantinya kalian bakal dapetin di perkuliahan. Intinya adalah kalau KTI ini itu uh, 100% fakta. Jadi berdasarkan landasan teori maupun data. Kalau esai ilmiahnya itu kebanyakan opini. Sekitar 70% opini, kemudian 30% fakta. Nah, lalu di bawah ini adalah klasifikasi dari karya tulis ilmiah, yaitu ada innovation paper dan juga research paper. Kalau innovation paper ini itu semacam LKTI ya, lomba karya tulis ilmiah, innovation competitions, lomba esai, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan research paper ini itu biasanya untuk yang konferensi, exhibitions, maupun paper competitions. Kayak gitu. Ini ada perbedaannya. Nah, untuk perbedaan sendiri, eh dari segi struktur, itu lebih kompleks karya tulis ilmiah. Jadi kalau misalkan essay itu lebih singkat, lebih simpel. Lebih dari, kalau essay ini ada halaman awal, pendahuluan, isi, penutup, terus daftar pustaka, kemudian lampiran. Kalau karya tulis ilmiah itu lebih detail lagi. Jadi setelah pendahuluan ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, baru penutup. Seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh paper yang pernah aku buat. Nah, jadi di sini aku mengambil judul pretreatment biofistek, pemanfaatan dari lignin selulosa menjadi bioetanol dengan variasi substrat. Nah, ini aku ikutin lomba ini ketika semester 1 ya, lomba dari Teknik Kimia ITS. Aku bersama dua rekan timku. Ini contoh dari abstrak. Jadi biasanya kalau misalkan kita ikut lomba itu, eh, sebelum kita bikin paper, kita harus bikin abstrak dulu. Abstrak ini contohnya, abstrak itu semacam rangkumannya lah. Rangkuman dari paper yang mau kita buat. Kayak gitu. Biasanya sekitar 200 sampai 300 kata. Nah, ini isi ya dari paper ataupun karya tulis ilmiah. Daftar isinya apa aja, lumayan banyak ya. Oke, mungkin terakhir, semacam kata-kata, sampai jumpa di universitas impian kalian. Itu. Oke, mungkin cukup dari aku. Ini sosial media, ada Instagram dan juga WhatsApp. Mungkin yang tadi mau klaim reward dan juga info beasiswa, kayak gitu. Oke, mungkin dari aku cukup. Aku serahkan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Syakis. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman. Penjelasan Kak Syakis ini benar-benar informatif, sangat memberikan kita banyak sekali informasi-informasi penting nih. Nah, berhubung materinya sudah selesai, teman-teman semua yang mau bertanya mungkin bisa raise hand dan mempersiapkan pertanyaannya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan nih Kak Syakis, boleh nggak aku memulai bertanya dulu nih? Boleh banget, Kak. Silakan. Oke, kalau boleh tahu nih, tips atau trik dari Kak Syakis sendiri untuk, kan Kak Syakis juga ikut beasiswa, terus juga ikut beberapa lomba, itu
gimana sih Kak biar tetap balance antara belajar untuk kuliah dan mempertahankan IP dan juga gimana sih, waktu juga untuk belajar buat lomba gitu? Oke, jadi ini lebih ke time management ya sebenarnya. Kalau yang aku terapin, yang pertama tuh mungkin ya yang bisa dilakukan adalah mengurangi hal yang emang tidak worth it ataupun hal yang emang ini tuh ngabisin waktu tidak ada gunanya dan sebagainya. Contohnya apa? Contohnya kayak main game, terus scroll sosial media, itu kan sebenarnya cukup beberapa menit atau jam aja untuk merefresh diri. Tapi terkadang kita lupa gitu loh. Karena kita keasikan, akhirnya scroll berjam-jam, main game online dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang perlu kita kurangi. Nah, ini yang sebenarnya berat gitu loh. Karena kan ini semacam kecanduan ya, kecanduan yang emang ini tuh harus diatasi sama diri kita sendiri. Jadi harus dari kita sendiri untuk melawan hal tersebut gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian kedua adalah tadi yang udah aku jelasin, kita bikin planner, bikin jadwal. Kira-kira pagi ini aku ngerjain apa sih? Siang nanti aku ngerjain apa? Kalau aku tuh biasanya eh kalau lomba ataupun ikut rapat organisasi itu tuh aku bikin jadwal gitu loh. Aku hari Rabu ini fokus organisasi, kemudian di hari libur aku fokus akademik. Nah, terus di hari lainnya bisa aku luangkan untuk waktu-waktu kayak ngerjain lomba dan sebagainya gitu. Jadi di porsi waktunya gitu loh. Jadi jangan semena-mena 100% kita fokus buat misalkan lomba doang, untuk organisasi doang dan sebagainya. Jadi kita berikan energi kita sesuai porsinya masing-masing. Seperti itu, Kak. Jadi biar energi kita gak habis, biar bisa dapat semua hal, entah itu akademik, beasiswa, organisasi, maupun lomba. Kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Syakis. Mungkin untuk next time bisa aku terapkan juga manajemen waktu dan mengurangi suatu hal yang nggak penting ya. Emang kadang kalau kita scroll-scroll IG atau TikTok itu emang suka lupa waktu ya. Betul banget. Jadi kayak, ya mending di uninstall aja sih. Oke, Gitu. mungkin di sini ada yang mau bertanya nih Kak dari Dwi Yuni. Bisa langsung Boleh, saja boleh. diucapkan pertanyaannya. Oke, boleh banget katanya mau menyampaikan lewat chat. Boleh? Nanti aku bacakan. Kak, kalau ikut lomba gitu, nantinya ada pendampingan atau arahan dari dosen nggak sih? Atau dari kita pribadi yang harus cari info lomba dan mempersiapkan semuanya sampai masa pengumuman lomba selesai? Oke, ada pertanyaan lagi. Ini mau ditampung atau mau langsung dijawab, Kak? Mungkin bisa ditampung dulu aja. Oke, ditampung dulu ya, Dwi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Ririn. Boleh silakan Ririn. Oke, mungkin, oh ada. Oke, oke, silakan. Ya mungkin sambil nunggu chat dari Riel, aku coba jawab yang dari dulu aja ya. Oke, Kak. Boleh, silakan. Oke, jadi sebenarnya ya, yang perlu kalian ketahui dari sekarang adalah dunia perkuliahan itu
semandiri itu, agak semanja itu. Jadi kan, misalkan kita di sekolah itu di SMA ataupun di SMP kita seringnya disuapin ya. Nah, kalau di dunia perkuliahan itu kita yang nyari semuanya sendiri gitu loh, apa-apa sendiri. Nyari informasi, terus kita yang reach out dosennya gitu loh. Kalau misalkan di SMA kan kayak guru yang ngasih informasi ke kita dan lain sebagainya terus terang lah. Tapi kalau di kuliahan yang aku dapetin itu di sini aku yang perlu nyari info ke dosen, aku yang ngejar-ngejar dosen, aku yang ya berbelas kasih apa apa ya kayak minta-minta ke dosen gitu loh. Itu jadi semua hal di perkuliahan itu kebanyakan mandiri. Jadi ini emang ajang kalian untuk lebih inisiatif, lebih apa ya bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi contohnya kayak perlombaan ini itu kalian semua yang harus mempersiapkannya sendiri. Kayak cari info lomba, terus cari pendanaan, dan juga persiapan segala macam. Jadi bahkan ya yang tadi aku kasih contoh paper itu aku tanpa bantuan dosen. Jadi aku semuanya serba sendiri. Entah itu nyiapin idenya, pendanaan segala macam itu masih pakai uang pribadi. Kenapa? Karena aku masih belum tahu kalau misalkan lomba itu bisa di cover atau bisa dibayarin sama pihak kampus gitu. Nah, jadi jawabannya di sini adalah ya kalian harus semuanya sendiri. Dosen itu hanya membimbing, ngasih masukan kalau misalkan emang diperlukan gitu. Jadi ada beberapa lomba yang emang nggak perlu adanya dosen pembimbing. Jadi ya udah sendiri aja gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa juga yang emang perlu dosen pembimbing, itu mungkin sebagai apa ya kredibilitas ataupun sebagai formalitas saja sih biar lebih jelas perlombaannya gitu. Jadi ya mulai dari nyari cari info lomba itu sebenarnya bisa kalian cari di sosial media ataupun nah aku tuh lagi buat sebuah sheet yang isinya ada info lomba. Nah, aku udah ngedata sekitar 100 lomba. Nah, kalau misalnya kalian mau boleh banget nanti aku share gitu. Ya terus bikin papernya, bikin abstraknya segala macam kalian ya bikin sendiri. Terus kan kalau misalnya kita mau dapat pendanaan nih misalkan kita tuh pengen di cover sama univnya atau dari kampusnya atau dari departemen buat lomba kita. Itu kan perlu membuat sebuah proposal pengajuan pendanaan. Itu kan kalian yang buat sendiri. Tuh. Terus kalau misalnya kalian nanti lombanya di luar daerah, ya udah kalian ke sananya pakai apa ya perencanaan sendiri gitu loh, mesen tiketnya, mesen hotel dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dari aku itu sih. Jadi semuanya serba sendiri. Gimana Dwi? Apakah menjawab? Atau ada pertanyaan tambahan mungkin? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga Kak Syakis yang sudah menjawab. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Kak, dari Ririn ya tadi. Tadi kan Kak Syakis sempat ngomong kalau kita tuh nggak boleh begadang dan tidurnya harus cukup ya, biar manajemen waktunya bagus. Tapi ada kalanya kita tuh terlalu ambis, pikiran kita tuh suka kayak kalau kita tidur nanti kita malah tertinggal dari yang lain. Menurut Kakak gimana cara ngilangin habit yang buruk kayak gini, biar kita tuh pas lomba atau ikut beasiswa tuh kita nggak toksik sama diri sendiri dan manajemen waktu kita jadi lebih baik juga. Gimana nih Kak? Oke, eh, mungkin aku akan menjawabnya kayak gini ya. Sebenarnya itu masalah semua mahasiswa ya, kekurangan jam tidur. Jadi ini emang semua mahasiswa ngerasain gitu loh, gimana sih manajemen waktu yang baik tanpa harus meluangkan waktu tidur. Tapi emang susah banget gitu loh. Kalau misalnya kita mau dapat nilai yang bagus, ikut lomba, organisasi, beasiswa, ya yang perlu dikorbanin ya jam tidur gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ngorbanin jam tidur, ya udah nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah ikut organisasi, fokus ke akademik ataupun lomba aja. Jadi kalian nggak bisa ngambil semuanya. Mungkin kalian cuma bisa ngambil dua, entah itu akademik sama lomba ataupun akademik sama beasiswa atau akademik sama organisasi. Nah, jadi yang pasti kalian jangan sampai mengorbankan akademik. Tuh. Nah, mungkin di beberapa jurusan ya, kalau begadang itu wajib. Kenapa? Karena kalian perlu bikin, kalau di teknik ya, itu ada yang namanya laporan. Laporan ini sebanyak itu
dan emang akademik juga susah itu. Jadi mau gak mau emang kita harus mengorbankan waktu gitu. Jadi apa ya, istilah jangan begadang bagi para mahasiswa tuh gak bisa, susah. Tapi ya mungkin karena mereka manajemen waktunya kurang baik ya. Nah, tapi beberapa temanku tuh bisa manajemen waktu dengan baik, tapi yang dikorbankan tadi, dia gak ikut organisasi, gak ikut lomba, fokus akademik aja. Itu yang susah menurutku. Jadi, kalau misalkan emang mau dapat semuanya dan tidak mengorbankan jam tidur, itu harus demikian rupa sih di manajemen waktunya. Kayak, ya tapi kalian standar gitu loh. Mungkin akademiknya nggak terlalu bagus, mungkin standar, terus lomba juga mungkin nanti eh, kalau misalkan mau juara tuh harus mencoba berkali-kali gitu. Soalnya yang aku lakukan ini adalah aku tuh totalitas, aku akademik oke, lomba juga aku mau oke, mau juara, ya makanya aku mengorbankan jam tidur. Tapi yang pasti ya tadi ya yang udah kamu bilang, kalau misalkan begadang ini emang toksik untuk diri sendiri, tapi aku emang ambis, bisa bilang ambis gitu lah, karena ya emang mau mendapatkan hal itu. Jadi aku juga agak susah ya ngasih jawaban karena aku tidak relate untuk memanajemen waktu yang baik tanpa tanpa mengorbankan jam tidur. Karena aku masih mengorbankan jam tidur untuk bisa hal-hal seperti ini gitu. Tapi yang pasti eh yang tadi udah aku sebutin, kurangin hal-hal waktu untuk kalian tidak berguna. Mungkin tadi ya main game, sosial media, ataupun yang bisa aku bilang itu adalah pacaran. Karena pacaran menurutku itu yang membuang waktu. Oke, jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Mungkin nanti akan terbiasa dengan polanya dan kalian bisa apa ya memberikan waktu tidur yang cukup seperti itu. Ya aku gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Gimana Ririn? Apakah sudah cukup menjawab? Ya teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya, boleh silahkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, atau mungkin teman-teman malu untuk bertanya nih. Gimana Kak, kalau misal dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh nggak nih? Kalau mau japri atau DM langsung Kak Syakis nih, boleh nggak? Boleh banget. Oke teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyakan atau eh pengen tahu tentang apa yang sudah disampaikan Kak Syakis tadi, bisa DM Kak Syakis ya di media sosial yang tadi sudah dijelaskan. Oke, karena sudah selesai, teman-teman, izinkan aku membacakan sedikit atau memberikan ringkasan dari apa yang sudah Kak Syakis sampaikan tadi. Yaitu yang pertama ada materi jangan pernah menyerah, di mana
teman-teman itu harus terus berjuang, jika gagal bisa mencoba lagi terus-menerus. Nah, berjuang ini disarankan bisa membuat jadwal belajar dan juga to-do list. Bisa juga fokus belajar terlebih dahulu dengan mengesampingkan media sosial, game online, dan sering-sering berlatih latihan soal. Di materi kedua yaitu dengan tema Ayo Daftar Beasiswa nih, Kak Syakis menjelaskan, beasiswa itu bukan hanya untuk yang kurang mampu, bukan hanya untuk yang berprestasi atau pintar, tapi semuanya itu boleh mendapatkan beasiswa, di mana teman-teman harus mempunyai keinginan dan usaha untuk keberhasilan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, ada juga nih tips dari Kak Syakis untuk mendapatkan beasiswa. Yang pertama yaitu mencari relasi dan pengalaman, mencari tahu tentang beasiswa yang akan dituju, latihan wawancara dan juga public speaking, serta prepare all dokumen yang jadi persyaratan dari jauh-jauh hari. Jangan panik saat wawancara dan tetap percaya diri. Nah, yang ketiga ada juga materi hits competition. Nah, di perkuliahan ada dua macam perlombaan yaitu olimpiade dan juga PKM, serta juga ada beberapa perlombaan yaitu paper, esai, debat, business case, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau misal nantinya di perkuliahan itu mengikuti lomba, ada beberapa keuntungan yang didapat. Yang pertama pastinya mendapat uang, yang kedua intensif, ketiga relasi, dan juga pengalaman yang akan berguna di masa depan. Selain itu, Kak Syakis juga menjelaskan adanya tips untuk ikut lomba seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin sekian dari kegiatan sore ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Syakis sudah menyiapkan dan meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri di Aspire College sore hari ini. Terima kasih Kak Syakis atas materi dan juga pengalaman yang sudah diceritakan kepada kami. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Menti karena juga sudah meramaikan acara pada sore hari ini. Saya dan juga teman-teman Aspire College mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan di acara sore hari ini. Nah, sebelum, acara ini ditutup mungkin akan ada sesi dokumentasi. Teman-teman bisa mempersiapkan dan membuka kameranya, karena kami akan melakukan sesi dokumentasi. Oh iya nih ada pesan dari Kak Syakis buat teman-teman yang tadi benar jawaban tebak gambar, jangan lupa PC aku atau panitia ya. Oke. Sambil menunggu teman-teman mempersiapkan diri untuk sesi dokumentasi, aku Haira selaku MC pada sore hari ini mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Eee, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mungkin bisa dipersiapkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Buat teman-teman panitia dokumentasi, boleh minta tolong ya persiapkan untuk screenshot dokumentasinya. Oke, halo teman-teman, udah baiklah. Caira, maaf, kamu bisa screenshot gak? Soalnya jaringanku jelek. Oke, aku coba ya Kak, sebentar. Oke, coba ya teman-teman. Satu, dua. Sudah.
Mungkin sekali lagi. Bisa? 1, 2. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah join pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Syakis. Mungkin bisa live sekarang. Ya, terima kasih juga panitia Aspir College. Sukses selalu.